akan dibacakan oleh Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Ini malam bahagia. Malam bahagia yang pertama ulang tahun yang saya bilang tadi. Ulang tahun saya punya ibunda, tapi ibunda saya sudah ulang tahun duduk bersama Rasulullah. Yang kedua, si Dolai ulang tahun. Bagas, mari lu. Mana itu? Nih. Coba buka rambutnya Bagas. Ya Allah, udah kayak planet Pluto. Tutup lagi. Bagas apa Syakir nama anda? Syakir. Syakir bin Hasan. Syakir, di hari ulang tahun yang ke-21 apa 22, 23 apa 20.000? 20 aja. Mau apa Syakir dari doa saya? Biar bareng-bareng sama Habib di dunia dan di surga bareng Rasulullah. Tepuk tangan. Yang paling spesial di 20 tahun ini, karya Syakir dari mulai kenal Habib sampai sekarang apa? Film Aku Bukan Jodohnya. Apa? Karya yang spesial. Ya, film Aku Bukan Jodohnya. Contohin gaya Ana. Gaya Habib di film. Ya. Apa gue kata? Itu kan nasehatin lo. Iya, kan kayak gitu. Memang bener. Apa gue kata? Gue kasih tahu lu nggak ngerti-ngerti sih. Syakir cerita film yang dimainkan kemarin itu film sebelum kenal saya. Setelah kenal saya, baru gue nasehatin kayak gitu loh. Iya. Ingat kan? Ingat. Nah, dia playboy, ini playboy. Tapi alhamdulillah dari dunia yang la haula wala quwata illa billah, sekarang saya ajak beliau dimanapun beliau berdakwah, jangan lupa untuk ajak anak muda cinta kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi kalaupun kurang lebihnya dari Syakir dimaklum, usianya masih 20 tahun. Ya, orang 20 tahun lagi nyepot. Kalau mobil lagi motor lagi begitu tuh. Ya enggak. Nah, alhamdulillah di usia yang saya kenal 15 tahun, berarti Syakir kenal saya baru 5 tahun. Tapi dia kenal sebelumnya pesantren sudah pernah, mabur mau hadir majelis Nurul Mustafa, bukan begitu? Benar. Gimana perjalanan waktu kenal Nurul Mustafa? Dulu di pesantren, waktu tahu tentang habaib, abang kelas Syakir pernah bilang, Kir, kalau ente bisa berguru sama nih Habib, ente bakal jadi orang. Nah, waktu itu yang ditunjuk foto Habib di makamnya Habib Kuncung tuh kan di sampingnya ada foto Habib tuh yang ganteng banget gitu ya. Terus akhirnya semenjak itu Syakir tanya, emang ngajinya nih Habib malam apa? Malam Minggu. Oh, pas banget malam Minggu. Emang di pondok agak senggang gitu kan. Walaupun dulu nggak boleh keluar pondok tanpa izin. Mau izin juga kadang nggak dibolehin gitu kan. Akhirnya Syakir kabur pas malam minggu iya. Gua nggak ngajarin tapi kabur. Iya. Tapi niatnya nggak kabur. Ente kalau ada santri jangan ngikutin dia, sesat nih. Tapi benar, Anda cobain waktu itu. Tapi kaburnya buat apaan? Buat ke Majelis Nurul Mustafa.
beneran. Habis itu Sesatnya diambil. waktu itu Syakir coba hadir pertama kali di Nurul Mustafa. Umur berapa tahun tuh? Itu masih 13 14. Masya Allah. Tepuk tangan, Sekali. tepuk tangan. Nah, pas sekali hadir 13 tahun udah bela-belain pengen hadir majelis. Ente udah pada belewek. Males-malesan, la ilaha illallah. Mikir, mau ke majelis mikir. Ini ada apel enggak ya? Duit ada enggak nih ya? Gitu. Terus dulu saya di pesantren. Nah, saking cintanya kok setiap malam minggu pengennya ngeliat muka Habib gitu. Waktu itu majelis belum tahu, belum tahu ngapain ngajinya apa ya. Yang penting enak gitu lihat muka Habib. Sampai satu waktu Syakir uang jajannya habis. Tapi malam itu malam minggu. Syakir bilang, ya Rasulullah, saya mau ketemu cucu engkau nih gitu. Kasih jalan gitu. Udah akhirnya keluar pesantren, manjat pagar, udah tuh jalan aja. Jalan sampai ke depan gang ya kan. Udah naik apa nih, duit nggak ada gitu. Nebeng, tanya nebeng ada. Sampai waktu itu nyampe mana gitu diturunin, ntar nebeng lagi nebeng sampai nyampe tuh ke Nurul Mustafa. Pulangnya jadi nggak pakai modal tuh, nggak pakai modal. Modal nebeng. Modal nebeng karena pengen banget malam itu. Nebeng apaan sih? Numpang. Oh numpang. Jadi lu kasih tahu dong nebeng apa? Iya. Terus akhirnya ketemu pertama. Nah, akhirnya nggak lama kenal salah satu wanita. Terus akhirnya emang salah waktu itu Syakir nggak dengerin Habib suruh ngaji. Emang gue suruh dia, goblok lu tolol. Jadi itu acara waktu itu di Monas. Iya lu. Saya bilang kalau ente hadir, ente bakal lanjut sama nih perempuan, nggak bakal sakit hati. Tapi datang syaratnya. Kalau nggak, jantung lu huru hara. Dia nggak pulang di Surabaya. Lu makan kerjaan lu. Rasanya gimana? Sakit. Makan. Jadi gimana tuh ceritanya? Terus akhirnya namanya dulu Bib masih apa namanya belum ngerti kan. Akhirnya udah karena hari itu pesawat tiba-tiba delay kan. Nah udahlah gitu kan, nggak apa-apalah gitu kan. Nggak apa-apalah waktu itu. Nah akhirnya pulang, nggak lama kemudian benar kejadian kata Habib. Tiba-tiba ya ceritanya di film Aku Bukan Jodohnya dah. Akhirnya nggak jodoh sama tuh perempuan, sakit ya manusiawi gitu ya. Oh lagi sakit pertama kali. Kayak orang PA. Kita ini ngobatin dia. Bentar-bentar Kir. Wah gue masukin RSJ begini. Itu saya obatin sampai kurang lebih setahun ada ya. Setahun? Iya setahun. Enggak, ente nggak mau off on. Masih dua bulan sama Habib. 2 bulan. Tahun, 2 bulan cuman masih bengong-bengong kayak orang kesetanan. Dikit. Enggak, gue tahu mungkin. Ini pada udah 4 tahun belum move on. Sekarang udah rapi loh. Udah kayak kucing beranak sekarang sih. Nah waktu itu nggak ada yang mendukung Syakir. Mungkin waktu itu semua orang berpikiran apa sih ini anak kecil cinta-cintaan, nggak mungkin maksudnya sesakit itu. Padahal dulu mungkin karena Syakir udah merantau dari kecil, jadi mungkin Syakir udah ngerasain hal yang orang dewasa rasain sebelum umur Syakir. Nah waktu itu nggak ada yang peduli. Maksudnya nggak ada yang peduli, apa sih paling anak kecil suka-sukaan biasa. Nggak ada yang paham waktu itu betapa hancurnya hati saya. Wes. Tapi kemudian saya datang ke Habib, itu luar biasa Habib, izin cerita. Jadi malam itu udah putus cinta di pesantren, ketahuan kabur kan. Udah pokoknya udah nggak ada semangat hidup nih gitu. Akhirnya malam itu nisfu Sya'ban, Syakir bilang, ya Rasulullah, saya udah nggak tahu nih hidup mau ngapain gitu kan. Izinin saya bisa belajar sama cucu engkau Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Kalau memang nih sholawat bisa ngabulin doa, malam ini saya cuma minta satu, temuin saya
dan izinin saya jadi murid Habib Hasan Ja'far Assegaf. Tepuk tangan. Akhirnya jalan ngelewatin jamaah, belum ada yang kenal tuh, belum ada yang kenal, lewat aja sampai Asyraqal. Wah maju udah sampai depan Habib tuh kan, udah pas duduk pada rebutan duduk nggak dapet lagi tuh Syakir. Akhirnya Syakir ke atas, terus ngelihat Habib makan di situ. Ya Rasulullah, nih gimana caranya bisa ketemu Habib Hasan? Terus Syakir kenal sama Habib Muhammad bin Thohir ya, Habib Muhammad bin Thohir, Habib Bento. Bib, antum di dalam sama Habib Hasan gitu. Anda mau dong saliman aja gitu. Nah karena waktu itu Syakir kenal, akhirnya udah dibawalah. Oh tadinya nggak boleh sama anak kru. Oh siapa lu jangan masuk gitu kan. Ya nggak apa-apa, emang bukan siapa kan. Akhirnya Bib antum keluar deh, jemput anak. Dijemput tuh sama Habib Muhammad bin Thohir sampai kemudian masuk ke dalam. Itu pertama kali ketemu langsung sama Habib Abdullah, Habib Qasim, Habib Mustafa, Habib Hasan. Wah deg-degan kan. Salaman. Akhirnya Syakir duduk di pojok. Syakir ingat kata abang kelas Syakir waktu itu. Dia Sayyid juga bin Sahab. Kir, beliau nih wali gitu kan. Allahumma shalli Muhammad. Oh wali itu apa kata Syakir? Baru dijelasin Bapak Wali. Syakir ingat salah satu tanda wali, kita nggak usah ngomong, harusnya dia tahu gitu. Akhirnya Syakir duduk di pojokan sambil bilang dalam hati, ini kalau emang nih Habib wali, ya gitu. Dulu astagfirullah. Kan dulu Ngetes. Murid pulang ajar. Kalau emang nih Habib wali, saya nggak usah ngomong, ya Allah, dia bakal tahu saya pengen jadi muridnya. Akhirnya udah dengan Fatihah tuh balik, Habib balik, Syakir nunggu di pintu. Mana nih gitu kan, belum kebukti nih gitu waktu itu dulu, mana nih waktu itu dulu tiba-tiba Habib keluar dari tempat rahat di Habib Kuncung tuh. Habib keluar, saya di pinggir kiri, padahal Habib tuh udah dijaga kanan kiri kan. Terus Habib jalan, tiba-tiba Habib berhenti. Habib berhenti terus nengok ke Syakir. Syakir kaget, wah kenapa nih? Langsung ditabok, pak gitu kan. Alhamdulillah. Cuman waktu itu taboknya masih pak gitu. Waktu itu Habib berhenti tiba-tiba terus nengok ke Syakir, ditabok, pak, entar lo jadi murid gua. Nah di situ, wah keren nih gitu. Polos. Wah bener nih kata Syakir. Oh siap, iya ntar lo ngajak sama gua jadi murid gua ya. Itu nggak bisa ngomong tuh, iya gitu kan. Akhirnya udah nggak lama ya sakit hati lagi. Terus kemudian ketemu lagi sama Habib, baru kata Habib udah ntar datang ke rumah, kata Habib kan. Udah datang ke rumah, pas datang ke rumah nunggu sampai jam malam gitu ya, baru sempet tuh ngomong sama Habib, dipanggil, baru kemudian jam 2 baru dinasehatin. Kata Syakir nih Habib baru kenal kok tahu cerita Syakir dari dulu sampai sekarang gitu kan. Nangis tuh. Bilang bukan wali gua. Oh iya. Nah awal kan masih nih, wah udah nih makin malam itu nangis. Udah Syakir bilang, ya udah Syakir gimana Habib aja minta diarahin kan Habib waktu itu, karena keluarga siapapun waktu itu ninggalin Syakir. Karena waktu itu benar-benar Syakir terpuruk, nggak ada manfaatnya gitu kan, apa benar-benar nol Habib. Kemudian Habib tiba-tiba nerima jadi murid, dan di situ seumur-umur ada orang yang bilang, di saat semua orang bilang Syakir mah nggak bisa apa-apa, Syakir ini apa, keluarga semua teman-teman saudara bahkan ya teman-teman yang Syakir kenal juga nggak dukung, tapi di situ seumur hidup baru satu orang yang kemudian bilang, lu bakal jadi orang besar nanti. Di situ wah baru ini nih orang yang ngegedein hati Syakir gitu Beb. Makanya udah dari situ Beb, bismillah gitu, Syakir ngikut gimana kata Habib. Tetapi waktu itu Habib sempat nawarin juga, Masya Allah kan Habib, sampai hari terakhir dia mau nikah Habib masih nawarin, Kir mau kita ubah nggak nih? Iya, jadi tapi dua pilihannya kata Habib. Kalau lu mau ngelawan takdir, lu harus siap hidup susah, ya kan waktu itu Habib ngomong. Tapi kalau lu mau jalanin takdir, insya Allah lu bakal jadi orang gede, terus bakal dekat sama Nabi Muhammad. Akhirnya di situ mikir sempat, aduh
pengen sih balik gitu. Dulu, sekarang teh. Inilah manusia hisap di apa? Hisap di apa, manis dihisap, sepah dibuang. Iya benar. Nah, iya. Gue nggak bisa bahasanya. Nah akhirnya di situ saya mikir teman-teman, satu sisi nafsu bilang pengen balik, satu sisi hati bilang udah cukup pada Habib. Akhirnya kemudian saya pikir-pikir, oh, saya dapat sesuatu yang lebih berharga daripada wanita yang bisa saya cari lagi. Akhirnya saya bilang waktu itu sama Habib, gak usah diubah, cukup Syakir sama Habib aja, gitu. Cukup Tepuk tangan. Habib buat Syakir. Di situ baru kemudian Habib mengucap, kalau lu nurut kata sama gua, lu pegang omongan gue, lu bakal jadi orang gede. Baru kemudian setelah itu dek sampai kemudian sekarang, alhamdulillah. Tepuk tangan. Cuman pesan ana satu, jangan sombong, jangan bangga diri, jangan ujub, jangan riya, jangan kotorin hati Syakir sama hal-hal yang makin Allah Ta'ala marah. Itu satu. Yang kedua, lawan hawa nafsu Syakir kalau pengen macem-macem. Yang ketiga, pegang terus para guru-guru Syakir, habaib-habaib Syakir, agar besok berdekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita doakan Syakir di hari miladnya, yang mana pada malam hari ini Syakir ya ajak antum semua untuk makan nasi kebuli. Tepuk tangan. Jadi nanti abis giam duduk lagi, jangan kemana-mana, makan nasi kebuli bikinan daripada ahli langit ketujuh. Tapi sebelumnya kita potong kue, baca Mabruk Alfa Mabruk oleh Ustadz siapa? Alvin. Ustadz Alvin berdiri. Dan Ustadz Roji berdiri. Nah ini adik kakak Ustadz Alvin dan Ustadz Roji. Ustadz Roji, silakan. Iya. Iya, ntar dulu. Ente Mabruk Alvin Mabruk dulu. Ustadz, bakal. Ini guru Syakir di pesantren dulu. Masya Allah, ini ketemu sering sama dia. Dulu kalau nggak diizinin sama asatid buat ke majlis, izinnya sama beliau. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Syakir. Jadi saya mana skribo? Protokol tar dulu. Iya. Antum, Ustadz Raji. Ini adik kakak hadirin. Beda ibu dan bapak. Nah ini anaknya Jamal. Ini anak bontotnya dia. Jadi ya. Dan ini cucunya. Ini cucunya. Ini beli. Ya udah, lu duduk aja deh. Ente bertiga tolong bacain Mabruk Alfa Mabruk. Nanti setelah ini baru gosidah. Gitu ya. Dimulai oleh Ustadz Oji, disambung Ustadz Jamal, dan diakhiri Ustadz Gemerese. Ya rese ininya Gemerese. Bismillah.